First traveler, enjoy your life. First travel, so enjoy your life. Kuman penyebab penyakit bisa terdapat. Mbak Oci dan suami pun pasti tidak lepas ya untuk membekali anak-anak ilmu agama yang secara internal. Apa aja yang Mbak Oci dan suami terapkan kepada anak-anak? Yang pertama, yang utama ya, yang pertama sekali itu tentang masalah akidah ya, masalah tauhidnya. Jadi lebih ke arah siapa Allah, terus kemudian kenapa kita percaya ada Allah. Masalahnya satu lagi, hal yang kita khawatirkan kalau ada di luar seperti ini, sebenarnya bukan agama lain ya, tapi lebih ke arah ajaran ateisme. Karena banyak di sini orang-orang justru yang sebenarnya percaya bahwa ada Tuhan. Ya, nah jadi itu dulu yang kita fokuskan. Caranya pertama ya dengan banyak diskusi, kemudian saya bacain buku-buku, terus kemudian lebih banyak diskusi lah. Alhamdulillah mereka juga mungkin terbiasa dengan sistem pendidikan di sini, di mana anak-anak lebih kritis ya. Jadi dari mereka tuh banyak sekali pertanyaan. Sampai yang kecil contohnya misalkan dia tanya, siapa yang duluan Nabi Adam atau dinosaur? Mereka baca dari buku sains kan tentang zaman dinosaurus dan sebagainya. Ya jadi sampai hal seperti itu jadi kita bahas biasanya, dan tidak kenal waktu sih di mobil atau di mana kita selalu kita selalu challenge dengan pertanyaan dulu gitu. Jadi saya juga kadang-kadang bukan cuma saya jelaskan, tapi mereka juga, saya pengen tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka gitu. Jadi biasanya saya nanya mereka, menurut kalian gimana gitu, nanti mereka jelaskan baru kita bahas gitu. Jadi memang artinya pembekalan itu tadi ya dari... Iya, pembekalan pertama itu, terus kemudian baru jalan masalah ritualnya gitu. Tapi lebih utama sih yang penting kayak survival kit ya. Jadi survival kit untuk di luar, terutama kayak misalkan gimana tahu makan halal atau tidak, terus bagaimana harus bangun sholat, terus gimana juga cara akhlaknya ya, beradab dengan sesama teman-temannya, kayak gitu lebih kita utamakan dahulu dibanding mungkin usia mereka di Indonesia. Sepertinya misalkan mereka sudah lebih banyak hafalannya, lebih banyak ininya gitu. Jadi karena saya harus pilih kan, maksudnya mereka fokus yang mana dulu nih gitu. Jadi kita lebih banyak ke arah pemahamannya dulu terutama. Pasti sebagai seorang ibu akan memberikan terus yang terbaik ya untuk anak-anaknya. Begitu pun juga kalau kita bicara ibu Mbak Oci. Ketika memang harus melepas Mbak Oci, harus pergi, rasanya berat sekali. Bahkan Mbak Oci pun juga 2 tahun yang lalu harus kehilangan ibu ya. Sakit? Ya, kenyataannya Mbak mesti dihadapin. Jadi ya pada waktu itu memang agak sedikit istilahnya agak sedikit mengejutkan, karena memang kita diberi kabar bahwa beliau terkena kanker, terus kemudian 6 bulan kemudian beliau tidak ada. Nah kemudian ya tentunya lebih beratnya karena saya ada di sini gitu, dengan perjalanan yang memakan waktu sekitar 20 jam untuk sampai ke sana. Jadi ya pada waktu itu saya cuma bisa berdoa aja, ya Allah kalau misalkan memang diizinkan, bolehlah saya dikasih kesempatan merawat gitu, atau boleh saya dikasih kesempatan untuk paling nggak ada pada saat beliau membutuhkannya. Dan alhamdulillah Mbak, doa itu tersebut dikabulkan. Jadi saya 2 kali pulang pada waktu itu. Yang pertama pada saat beliau masuk rumah sakit, terus kemudian yang kedua pada saat beliau sudah kritis. Dan alhamdulillah gitu, maksudnya saya benar-benar dikasih kesempatan untuk ada di sampingnya pada saat kejadian, pada saat beliau berpulang itu, sampai mengikuti proses pemakamannya dan segala-galanya. Saya pikir itu udah nikmat, alhamdulillah juga ya, karena saya sendiri nggak kebayang sebelumnya bisa dengan ribuan miles gila jauhnya gitu bisa ada di situ. Figur sang nenek memang sangat dekat. Kala malam tiba, beliau selalu menyisirnya dengan zikir dan sholawat, sebagai lagu pengantar tidur cucu-cucunya.
ya sedih-sedih sekali Mbak waktu itu. Jadi ya seperti saya bilang ya memang semua kembali ke Allah ya, maksudnya ini bukan hal yang kita pengen, tapi udah insya Allah terbaik gitu loh untuk semua. Dan mereka sudah mengerti kalau harus kehilangan nenek tercintanya. Sudah ya butuh waktu memang, tapi ya alhamdulillah sih secara perlahan gitu. Apalagi kemudian setelah proses pemakamannya 3 bulan kemudian kita pulang. Terus waktu itu saya bawa anak-anak juga. Terus kemudian ya kita sempat ke makamnya. Terus ya mereka akhirnya pada situ mereka nangis ya, maksudnya anak-anak ya. Karena baru sebelumnya baru kurang dari setahun sebelumnya mereka masih bertemu gitu. Terus kemudian pas pulang lagi berikutnya ternyata sudah seperti itu. Jadi ya gitu deh. Saya kasih ya, kita berusaha coba kasih pengertian gitu. Tapi ya karena namanya anak-anak ya. Apa yang mereka pertanyakan? Yang pertama mereka tanyakan itu sebenarnya lebih bukan pertanyaan, pertama statementnya. Mereka bilang, Mon, jadi Tuti sudah ada di sisi Allah ya. Terus saya bilang insya Allah, saya bilang gitu. Terus ya didoakan saja gitu. Terus kemudian mereka nggak banyak tanya sih, tapi mereka lebih banyak tanya. Jadi kita boleh nggak Mam kita berdoa gitu untuk Uti gitu. Iya di sholat usahakan untuk selalu berdoa gitu sama Uti. Dan mereka akhirnya inisiatif sendiri untuk berdoa segala macam. London memang ditakdirkan untuk Oci. Alhamdulillah untuk menjalankan kewajibannya sebagai muslimah, sampai saat ini Oci tak mendapatkan halangan yang sangat berarti. Alhamdulillah tidak ada hambatan, tidak ada halangan untuk menjalankan kewajiban muslim sebagai muslim. Malah mereka kemudian justru mereka justru menghargai gitu. Jadi kalau misalnya di kantin bahkan diberi tanda mana yang halal mana yang tidak gitu. Jadi ya alhamdulillah tertolong. Padahal kita minoritas ya, Bahkan dari 200 orang kurang dari 5 kurang dari 5 yang muslim ya. Iya gitu. ya, disediakan tempat ibadah. Ada disediakan tempat ibadahnya khusus gitu. Jadi ya alhamdulillah malah jadi buat saya benar-benar istilahnya tidak ada hambatan gitu untuk menjalankan. Terus kemudian mereka juga sangat terutama misalkan pas sewaktu bulan Ramadan misal gitu, mereka juga mengerti kalau kita itu hal yang berat ya untuk secara kita harus 18 jam 19 jam berpuasa gitu. Jadi mereka biasanya cukup mengerti dan mereka tahu gitu Ramadan itu apa ya gitu, mereka tahu. Tapi tentu saja awal kedatangannya ke negeri yang sama sekali asing ini sempat membuatnya stres. Tidak punya siapa-siapa, datang ke tempat baru, tidak kenal siapa-siapa, sama sekali tidak kenal siapa-siapa. Terus kemudian tidak tahu harus ini dapat dari mana dan sebagainya. Ya lumayan. Jadi terutama sekali buat saya yang bekerja, karena saya biasa punya, waktu di Singapura juga ada nanny-nya anak-anak ya. Jadi ya biasanya saya tinggal gitu, jadi saya tenang pergi ke kantor. Sementara di sini saya tidak ada yang asisten membantuin, jadi ya lumayan. Dan pas waktu awal-awal culture shocknya lebih ke arah aduh gimana bisa memastikan semua keperluan tetap terjaga ya, sementara saya harus kerja, sementara juga harus masak, harus ngurus rumah juga, ya begitulah. Berapa lama sempat mengalami adaptasi yang benar-benar aduh kayaknya semua harus dikerjakan sendiri? Mungkin yang saya pikir yang pertama itu sekitar 4-6 bulan ya. Itu dimana kita lagi mencari celahnya lah orang bilang, gimana cara untuk mengatur segalanya. Dan terutama pada masa-masa itu juga culture shock bukan cuma untuk saya tapi juga untuk anak-anak. Karena kemudian saya langsung ubah banyak kebiasaan mereka. Contohnya seperti saya bilang, udah nggak ada lagi makan disuapin. Jadi mereka semua harus duduk di meja makan sendiri, baru boleh keluar dari meja makan.
setelah udah selesai gitu ya. Jadi itu kan satu perubahan yang besar buat anak-anak gitu. Terus juga saya bilang karena saya nggak bisa ngontrol lagi mereka, jadi saya bilang nggak boleh nonton TV atau apa selama apa maksudnya sama weekdays gitu. Kalau ada weekend, kalau ada saya atau bapaknya baru boleh gitu. Jadi hal-hal seperti itu buat dua-dua lah ya, buat saya, buat anak-anak, buat suami juga suatu culture shock gitu. Ketika awal Mbak bekerja, terus anak-anak Saya cari childcare gitu. Jadi pertama saya cari childcare. Alhamdulillah di sekolahnya ada. Jadi after school care ya. Jadi setelah mereka selesai sekolah, mereka masuk ke klub itu sampai nanti saya jemput sore jam 6 sore saya kerja. Jadi saya jemput. jadi kita harus mengerjakan semuanya dalam satu waktu ya. Untuk Mbak Oci sendiri rasanya pasti Itu multitasking ya. Iya, rasanya ya begitulah, lumayan gitu. Jadi gimana ya, pagi-pagi saya harus bikin masakan dulu gitu sebelum ke kantor. Mungkin kalau orang lain bisa punya banyak waktu untuk siap-siap diri ke kantor. Kalau saya harus siapin bekal makan siang anak-anak, bekal makan siang suami, saya harus siapin juga makan malamnya kan. Jadi masak dulu, ngebut gitu pagi-pagi. Terus kemudian siapin ke sekolah, ngantar mereka ke sekolah, baru pergi ke kantor. Baliknya juga sama, saya jemput mereka, kita pulang, terus saya ke dapur lagi manasin makanan atau bikin sayurnya atau sudah pernah terbayangkan ya waktu tinggal di Indonesia? ya. Sama sekali tidak. Satu persatu akhirnya bisa diselesaikan. Ditemukan jalan keluarnya ya. Iya. Dari yang tadinya semua harus dikerjakan dalam satu waktu dan nggak tahu harus sama siapa, di mana dan kemana. Betul. Jadi semua mulai dari itu, ngurus anak-anak, ngurus rumah, kemudian saya juga kerja. Jadi sementara kadang di kerja juga kita kan ada waktunya harus lembur ya, pertama. Itu kadang-kadang harus pulang telat. Jadi ya buat saya sih intinya bisa kerjasama dengan suami gitu. Intinya itu yang paling penting. Itu yang menjadi salah satu Kiat lah. Kalau nggak siapa lagi yang bisa dia ini kan ya, kita berdua. Jadi benar-benar kita berdua gitu yang berusaha untuk menjalankan. Subhanallah. Tell them what do you think about me, about your mom. Tell them about your mom. Forgetful, very forgetful, mean, very mean, even more mean, even more forgetful. My mom is very nice and kind. She also sometimes nags us to do our homework. You love your mom? Yeah, I do love my mom. How big? Like 9 out of 10. 59. 9%. Only 90%. Okay, 99.99. Wanita yang mungil jadi bidang IT, bahkan sudah tinggal di sini sekitar 4 tahun ya. Iya, alhamdulillah betah juga. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan Mbak Oci dan keluarga bisa terus menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai umat muslim. Terima kasih. Secara istiqomah Jazakallah. dan terus menjadi ibu yang sukses. Ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi aku harus pamit karena aku harus bertemu dengan sahabat muslimah lainnya. Boleh, Pamit ya, Mbak. Terima Salam buat kasih, Mbak. anak-anak, Ketemu. juga salam buat suami. Iya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuanku dengan Oci di sebuah kota dan warganya yang sangat toleran akan perbedaan membuatku semakin memahami bahwa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam jauh lebih penting dari hanya sekadar mengagungkan simbol-simbol semata. Kini aku akan melanjutkan perjalananku untuk menemui sahabat muslimahku yang lain. Mohon ridhomu ya Allah.